Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah diberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom dalam kegiatan kali ini. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan alam kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pertama-tama perkenalkan nama saya Ida Nisi. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 6. Di mana kali ini saya akan membawakan materi atau mungkin bisa dibilang dengan penyuluhan yang bertemakan atau berjudul katakan stop pada self harm. Baik, boleh di next slide-nya. Nah, apa sih self harm itu? Self harm adalah perilaku seseorang yang ingin melukai dirinya sendiri dengan cara luka bakar, luka sayatan, bahkan luka-luka lainnya yang dimana tujuannya itu untuk menyakiti dirinya sendiri atau ingin merusak kulit lah ya, merusak kulit gitu. Kata lain self harm adalah self injury. Self injury ini dijelaskan tentang seseorang yang sengaja melakukan kerusakan pada jaringan tubuh dan sehingga membuatnya terluka seperti itu. Jadi self harm itu perbuatan menyakiti diri sendiri ya. So, next slide. Nah, bagaimana melakukan self harm itu? Nah, self harm itu dilakukan dengan memakai benda tajam, bisa juga dengan minuman yang berbahaya, sampai menyuntikkan racun ke dalam tubuh. Nah, individu mendapatkan luka kulit akibat gangguan mental ini. Jadi bisa memakai pisau, silet, seperti gambar yang tertera ya. Kemudian obat-obatan yang terlarang yang tidak boleh kita konsumsi. Kemudian bisa juga menyuntikkan racun ke dalam tubuh kita gitu loh. Dan ini tuh sangat dilarang ya, tidak boleh kita melakukan self harm ini. Next slide. Nah, apa sih penyebabnya? Penyebab dari self harm itu pertama kekhawatiran tentang uang. Takut nih ya, takut perekonomiannya rusak atau gonjang-ganjing gitu kan ya, takut merosot gitu kan. Nah, kalau misalkan ada seseorang yang sulit akan ekonomi, ada yang sampai melakukan self harm. Selanjutnya sikap rendah diri. Rendah diri itu, saya mah tidak bisa seperti orang lain, rendah diri. Pokoknya rendah diri. Jadi nggak mau maju gitu loh. Jadi dia berpikir terus melihat orang lain lebih maju, sedangkan dianya tidak maju-maju, jadi dia memutuskan untuk self harm yaitu melukai diri sendiri. Kemudian selain itu, cara berjuang untuk stres, kecemasan, dan depresi. Nah, ada seseorang yang stres sehingga dia memutuskan untuk melukai dirinya sendiri, depresi, cemas yang berlebihan, itu dia malah melakukan self harm gitu atau menyakiti diri sendiri dengan sayatan tadi. Iya, ngeri banget ya. Kemudian merasa sedih berkepanjangan karena merasa kehilangan. Nah, contohnya kehilangan orang tua atau kerabat atau mungkin bahkan kekasih ya. Banyak sih yang seperti itu karena kehilangan seseorang, dia memutuskan untuk melakukan self harm gitu. Ngeri ya, harusnya tidak seperti itu. Kemudian kebingungan tentang seksualitas diri sendiri, kebingungan nih, bingung jadi diri sendiri tuh mau gimana ke depannya, bingung gitu dia tuh. Jadi dia karena kebingungan itu, jadi dia melakukan self harm ini. Kemudian mengalami pelecehan fisik atau pelecehan seksual. Nah, ngeri banget nih, kebanyakan wanita ya seperti ini gitu karena dia memiliki pelecehan, memiliki pengalaman pernah dilecehin ya nauzubillah min dzalik gitu kan. Nah, dia sampai
melakukan self harm karena mungkin ya siapa yang mau ya dilecehin gitu kan. Jadi dia memutuskan untuk melukai dirinya sendiri. Kemudian mengalami kesulitan karena kesehatan mental yang rumit ya seperti tadi ya, stres, depresi, kayak gitu, kecemasan yang tidak wajar gitu sehingga dia melakukan self harm gitu kan. Terus terkadang kesehatan mental ini membuat kesulitan mengendalikan emosi. Ya, tentu saja. Jadi emosi seseorang yang tidak seimbang itu bisa menjurus ke dalam self harm yaitu melukai diri sendiri. Jangan sampai ya kita seperti itu. Kemudian trauma masa lalu. Takut gitu kan, trauma telah mengalami sesuatu kejadian apa gitu. Contohnya tadi misalkan ada pengalaman pelecehan, dilecehin atau gimana. Jadi dia melakukan self harm. Jangan sampai ya, jangan sampai kita melakukan self harm itu. Next slide. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Pertama, konsultasi dengan penyedia layanan kesehatan atau psikolog, curhat lah ya, dengan kepala yang curhat atau kepada konselor gitu kan, curhat gimana sih ini teh masalahnya gini 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 gini, misalkan ada suatu masalah Bu, misalkan kepada siapapun itu mau sama orang tua atau guru, bahkan konselor ya, guru BK lah ya kalau di sekolah gitu kan. Bisa atau dengan sahabat sahabat sendiri, teman sendiri gitu yang enak lah ya diajak untuk berkomunikasi gitu, diajak curhat gitu. Terus kemudian ekspresikan yang ada di dalam hati gitu kan. Jauhilah hal-hal yang membuat kita sedih, membuat kita cemas, membuat kita panik gitu kan. Pokoknya jauhilah itu. Jadi kita harus berekspresi ceria, senang, gembira, seperti itu, bersama kawan-kawan gitu. Kemudian carilah hal yang menyenangkan untuk diri sendiri. Misalkan kita senang untuk punya hobi ya, kesenangan gitu. Hobinya menyanyi, ya udah nyanyi gitu kan. Kemudian berenang, ya udah berenang gitu kan. Agar menjauhi dari sifat atau kejadian self harm. Kemudian mencari kegiatan atau hobi untuk menenangkan pikiran ya seperti tadi misalkan healing ya. Kata lainnya itu healing gitu, healing gitu kan. Bisa ke pegunungan atau ke pantai gitu kan. Itu kan bisa membuat diri kita itu lebih senang gitu kan kalau kita melakukan hobi atau kesenangan kita masing-masing gitu. Jadi jauhlah dari kata self harm atau ingin melukai diri sendiri seperti itu. Kemudian ada yang lain yaitu berolahraga. Nah, olahraga juga akan membuat kita lupa gitu akan masalah gitu kan. Jadi olahraga di sini salah satu cara mengatasi dari self harm ini bisa dilihat dari gambar di sampingnya yang ada di dalam presentasi di situ gitu kan ada orang yang sedang curhat atau konsultasi gitu ya kepada layanan kesehatan atau psikolog atau konselor gitu kan. Terus di bawahnya itu ada yang bermain musik, kemudian ada yang melukis, itu kan termasuk ke dalam hobi-hobi yang dapat dilakukan ketika kita sedang bosan atau kita misalkan sedang ada masalah gitu kan, kita bisa melakukan hal-hal yang membuat kita senang. Misalkan jajan nih, jajan aja gitu kan, lakukan semua hal-hal yang kita senangi gitu. Jangan kita terus merenung di kamar gitu kan. Jangan, itu kalau misalkan kita tetap di kamar, diem sendiri dengan pikiran yang benar-benar bikin kita sedih banget, cemas banget, atau ketar-ketir sendirilah ya. Nah, itu tuh mendorong untuk melakukan self harm dan itu sangat bahaya sekali ya. Bahkan di sini bisa membuat pembunuhan, bisa bunuh diri gitu kan. Jadi bisa ngebunuh diri sendiri gitu lewat dari self harm tersebut. Yang ngeri banget kan kalau misalkan silet atau barang tajam yang kena di sini nih, seperti tadi ada di gambar yang kena ini, kalau misalkan kena urat ya udah banyak kan yang bunuh diri karena stres atau apapun kena ini nih. Nah, ini. Itu ngeri banget. Pokoknya jangan sampai kita melakukan hal tersebut kalau kita sedang sedih. Ingat sama Allah.
sama Allah, curhat sama Allah juga bisa. Curhat gitu kan lebih lebih tenang, lebih enak baca Quran, baca ya pokoknya beribadah gitu kan atau misalkan mau baca novel, senang baca novel atau apapun itu yang intinya dapat menjauhkan kita dari self harm tersebut. Ya mungkin sekian dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Saya ibu kakak. Boleh. Mau panggil ibu, teteh, kakak, Kak. boleh bebas. Nah, ya kan ini lagi ngebahas self harm. Nah, biasanya self harm itu dilakukan oleh siapa? Oh, biasanya self harm dilakukan oleh siapa? Nah, biasanya self harm ini dilakukan oleh remaja. Kenapa remaja? Karena remaja ini remaja itu bukan dibilang anak kecil bukan, dewasa juga belum gitu kan, tua juga apalagi gitu kan. Jadi remaja di sini masih emosinya tuh masih belum stabil. Tapi yang namanya remaja gitu kan banyak penasaran misalkan ingin sesuatu tapi tidak tercapai. Ada remaja yang gampang putus asa, gampang apa ya, mudah luntur lah semangatnya gitu kan, sehingga dia teh mikir terus kenapa sih aku nggak bisa kayak gini, orang lain kayak gitu, aku mau banyak kekurangannya, aku mah bla 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 bla, misalkan kayak gitu. Ya, melakukanlah itu. Terus remaja juga yang sering kehilangan, misalkan kehilangan kekasih nih ya, kehilangan kekasih nih, wah dianya selingkuh atau gimana ya, terus dia sampai melukai dirinya sendiri. Jadi kebanyakan di sini remaja. Karena apa? Karena emosinya belum stabil. Jadi ya gitu, remajalah yang banyak atau yang mendominasi terjadinya self harm. Seperti itu, Kak Dita. Bagaimana? Oh, iya, Kak. Udah ngerti. Makasih. Ya, Udah sih pertanyaannya itu aja. oh iya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Ida. Ya, sama-sama.